begin. In these quiet hours I feel at ease, like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. The counter fades a peaceful hum, the world slows down and I just become lost in the rhythm of a quiet day, where every small thing lights the way. A cup of coffee, sugar falls in, I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours I feel at ease, like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. A quiet laugh, the softest breeze, the world's at peace in moments like these. I sip my coffee, feel the warmth inside, letting the day just gently glide. The sun dips low, the shadows play, everything slows down, it's the perfect day. With every breath the calm sinks in, this is where my joy begins. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. In these sweet moments, life feels new. Tugas Nabiman saat menyampaikan perpisahan Singapura dari Federasi Malaysia, Lee Kuan Yew mengatakan, bagi saya, ini adalah saat kesedihan. Sepanjang hidup saya, seluruh kehidupan dewasa saya, ia tak mampu meneruskan kata-katanya. Ia meneteskan air mata yang ditonton jutaan orang lewat televisi. Ia dan partai rakyat yang dipimpinnya yakin bahwa Singapura harus terus bergabung dengan Federasi Malaysia. Bagaimana tidak, ia harus memimpin negara baru, miskin sumber daya alam, penduduk tak memiliki bahan pangan dan air bersih, rentan malaria, 70% penduduknya miskin. Negara rakyat yang tinggal di dengan penduduknya tak bisa membaca, GDP negara tersebut hanyalah $15. Negara yang dulu terbelakang kini masuk dalam deretan negara maju dunia. Negara paling kaya di Asia Tenggara, memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer. Berbagai indikator dunia meletakkannya dalam jajaran atas dunia. Pertanyaannya, apa yang bisa mengubah Singapura dalam waktu 55 tahun? Meritokrasi jawabannya. Gagasan meritokrasi dilahirkan oleh Michael Young dalam bukunya Rise of the Meritocracy. Meritokrasi adalah sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi. Sistem ini mendorong setiap orang untuk bersaing secara sehat, menjadikan kebijakan selalu dirancang oleh orang-orang terbaik di negaranya. Meritokrasi adalah keadilan peluang. It starts with the same opportunities. Bagaimana dengan Indonesia? Hari ini, kita butuh pemimpin yang memberikan tugas dan kepercayaan kepada the second of Indonesia. Berupaya dan melanjutkan perjalanan, dan pilihan ada di tangan kita. Banyak sekali ketika hujan terjadi, maka hujan dijadikan justifikasi untuk tidak berangkat. Hujan dijadikan excuse atau alasan untuk membenarkan kegagalan. Lalu hujan dijadikan alasan untuk melemparkan tanggung jawab setinggi bintang-bintang. Hujan adalah penyakit yang berfungsi mematikan di dalam sampai sebuah keberhasilan. Nah, oleh karena itu, obatnya vaksin adalah 3R. Apa 3R itu? Kita harus mengerti bahwa R yang pertama adalah realitas. Ya, realitas hari ini adalah hujan. Dan itu tidak bisa kita tidak bisa menghalau hujan, itu hujan. Nah, itu adalah perintah alam.
ada R yang kedua adalah respons. Kamu bisa merespon untuk diam di tempat, tinggal di rumah, mengambil selimut dan kembali tidur. Atau kamu bisa merespon dengan cara yang berbeda, ambil jaket hujan, ambil jas hujan, payung, dan segera menembus hujan dengan air. Barulah kita akan memiliki result atau hasil. Nah, kita inginnya apa? Nah, disitulah yang akan menjadikan kita gagal atau berhasil. Kalau kita gagal, yaitu resultnya gagal, ya Anda bisa respon dengan diam di rumah dan kemudian berselimut, lalu menyalahkan hujan sebagai alasan. Tetapi kamu juga bisa inginkan result yang berbeda, yaitu berhasil, sukses, mencapai impian dan tujuan. Maka kamu harus kuat untuk mengendalikan respons, yaitu mengambil payung atau mengambil langkah-langkah dan tidak menyalahkan realitas hujan. Nah, ilmunya sangat sederhana, tapi ini adalah pembunuh nomor 1 keberhasilan, tapi juga faktor pembeda yang membuat orang mencapai apa yang diinginkan. Saya sudah 25 tahun menjalankan berbagai jenis usaha. Rata-rata orang yang gagal itu adalah orang yang pandai mencari alasan, pandai rasionalisasi, pandai trading, pandai identifikasi. Tapi orang yang berhasil itu dia bodoh mencari alasan, bodoh mencari identifikasi. Yang dilakukan adalah, maaf, saya harus perbaiki diri. Itu tanggung jawab saya 100%. Oke? Kita bangkit, kita bangun, kita bergerak, move on. Ayo. Tahan di bawah makanya. Ya. Dulu Eyang kemana? Munafikun, tapi suaminya munafik. Wakana takulu ala kulli syai'in, dalam setiap segala sesuatunya si perempuan ini min qaulin aw fi'lin, baik dari perkataan atau perbuatannya, bismillahi, sering menyebut bismillah. Suara siapa tuh? Nah, kemudian dia perempuan ini ketika berbicara bismillah, ketika mau berbuat apa saja, melakukan perbuatan apa saja, beraktivitas bismillah. Ya, mau buka laptop bismillah, kalau kita umpamakan sekarang. Ya, mau melanjutkan slide selanjutnya bismillah. Mau gerak bismillah. Pokoknya perempuan ini dikit-dikit bismillah. Fakola zaujuha, berkata suaminya, saking keselnya suaminya, dikit-dikit bismillah mulu gitu kan, kesel lakinya, suaminya risih. Fa'alan nama ujibu kami, maka dia akan melakukan mempermalukan istrinya. Apa yang dia lakukan pada fa'al ilai,
suratan wa qala ifadhiha. Jadi si laki ini nyuruh mengambilkannya, memberikan dompet kepada istrinya. Ya, si suami ini ngasih dompet kepada istrinya untuk disimpan. Tetapi ternyata dia menyembunyikan di dalam sumur. Ya, menyembunyikan di dalam atau membuangnya fidarihi, dalam sumur yang ada di rumahnya. Jadi dititipin sama istrinya. Ketika sama istrinya disimpan di suatu tempat, ternyata diam-diam suaminya ini ngintip ditaruh di mana itu dompet. Nah, ketika istrinya lengah, diambillah itu dompet, dibuang fidarihi ke dalam sumur yang ada di rumahnya. Summa tolabaha minha, kemudian habis dibuang begitu, suaminya minta, "Neng, mana tadi dompet yang abang titipin?" Ya, maka ketika si istrinya diminta, fajaat ila mahaliha, kemudian si istrinya itu beranjak kepada tempat dia naruh dompet. Kalau zaman dulu mungkin di bawah kasur ya, taruhlah begitu. Diambil sama dia itu, sama istrinya dia ambil. Wakolat, si perempuan ini, istrinya ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapin Bismillah. Karena emang sudah terbiasa dawam, jadi selalu refleks Bismillah, Bismillah. Maka fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam ayunzila salitan umri surata ila makaniha. Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun cepat mengirim surata, balikan itu dompet ila makaniha, kepada tempat semula. Ternyata ketika si istrinya buka itu lemari atau di bawah kasurnya, dompetnya ada. Wadu'at yadaha litafudaha fawajadatha kama wadu'at, sebagaimana seperti dia naruh kemarin, disimpannya seperti itu, ya kita membalinya seperti itu, utuh gitu, kondisinya pun sama. Fata'ajjaba, maka suaminya fata'ajjaba, takjub, heran. Ya, min dzalika, akan hal itu kok bisa? Oh ya, ta'ajjubi, dengan sangat heran. Kenapa bisa ada itu dompet padahal sudah saya buang ke dalam sumur.